Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu dikasih kesehatan, keberkahan. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini saya akan sajikan cuplikan atau asupan-asupan yang menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama-sama. Oke teman-teman, kita lanjut bahas tim si paling playing victim teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke teman-teman, Roy Suryo lagi dan lagi melakukan hal yang mengesalkan, di mana Roy Suryo sebut Pak Jokowi tidak mengerti hukum, dan Roy Suryo sebut bahwa dirinya yakin Pak Jokowi akan masuk penjara. Apa ini nggak terbalik teman-teman? Emang pada saat ini yang sibuk cari bukti sana sini, sibuk pra-peradilan, itu siapa? Bukankah orang-orang itu yang akan masuk penjara, teman-teman? Setelah menghilangnya Dr. Tipa dari persidangan kemarin dan berujung diundur sampai tanggal 27 Agustus. Karena ini jadi semakin banyak orang yang mendukung Pak Jokowi. Semakin banyak orang sadar bahwa The Gang Roy Suryo CS itu pendusta semua, teman-teman. Kasih sedikit loh, para pendukung Roy CS yang beralih dukung Pak Jokowi, teman-teman. Oke teman-teman, saya tidak akan banyak cang-cincong. Sebelum cuplikannya, saya mau minta bantuan kepada teman-teman semua untuk klik subscribe di bawah, share, dan like juga. Boleh komen tapi yang baik-baik ya teman-teman. Langsung saja kita ke cuplikannya. Kami juga menantang ya, menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra-peradilan, itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus tangkap malah. Ya, orang yang ada di Solo itu. Saya nggak tahu siapa yang orang yang ada di Solo itu. Ya, gitu. Tapi yang kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara. Dan saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Narko dan juga Pak Mur ya. Ya teman-teman ya, kalau yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya ngapain mundur-mundur terus dengan pra-peradilan? Ya kalau memang berani, ayo dong, segera masuk ke pokok perkara. Biar cepat selesai ini masalah, biar cepat selesai nih kasus. Saya sebagai orang awam pun paham kalau ini cuma akal-akalan menghindari pokok perkara, teman-teman. Karena tidak punya bukti apa-apa, dia ini mau punya bukti. Kalau dia punya bukti nggak bakalan sampai peradilan jilid 5 sekarang. Nggak tahu nanti sampai jilid berapa teman-teman. Kalau mungkin dia punya bukti ya nggak bakalan lama kayak gini. Dia cuma bisanya teriak-teriak aja. Dan kenapa harus emosi sih Mas Roy? Kenapa harus emosi? Atau Pak Jokowi ngomongnya aja santai ya? Ngomong dengan lemah lembut. Kok Mas Roy malah marah-marah? Kenapa Anda ini takut Pak Jokowi ngomong seperti itu? Takut, getar kalian? Aduh. Gitu, bahwa ini harus jangan sampai kalah. Sebenarnya PN Timur sudah menggelar sidang dan tidak terpaku dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa. Terbukti hari ini pun persidangan digelar. Namun karena Ibu Tifa tidak menghadiri, ya tanpa alasan yang jelas, ya atau bisa juga disebut mangkir, ya dari panggilan pengadilan. Ya, karena bagaimanapun sebenarnya kalaupun beliau mengklaim di hari yang sama ada sidang pra-peradilan, sementara sidang pra-peradilan itu bisa diwakilkan oleh penasihat hukum. Sedangkan ke sidang pidana beliau di PN Timur itu tidak bisa diwakilkan. Karena sifat penasihat hukum itu hanya mendampingi. Jadi seharusnya bicara secara yuridis, beliau harusnya menghadiri persidangan di PN Timur, sedangkan untuk pra-peradilan itu diwakilkan. Tapi kenyataannya beliau tidak mengindahkan itu, sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan. Dan akhirnya hakim memberikan penundaan untuk di sidang berikutnya, ya. Mudah-mudahan ini merupakan panggilan terakhir. Kalau memang tidak juga hadir, maka bukan tidak mungkin hakim bisa mengeluarkan perintah paksa. Karena ini persidangan pidana yang wajib dihadiri oleh terdakwa. Nah, saya nggak mengerti ya apakah benar itu mendadak atau tidak. Tapi yang menjadi tidak konsisten, kalau betul undangannya tidak diterima secara patut dan layak, kok pengacaranya bisa hadir semua di sidang?
Nah, logikanya kayak gitu, teman-teman. Kemarin dari pihak Dokter Tipa itu bilang bahwa dirinya atau tim Dokter Tipa tidak menerima undangan dari persidangan itu. Logikanya, kalau misalkan undangan tidak datang, undangan tidak diterima, undangan tidak ada, kok pengacaranya dan yang lain-lainnya ada, teman-teman, hadir di persidangan itu. Ini gimana caranya? Tidak, undangan tidak diterima, undangan tidak ada, tapi kok pengacara dan yang lainnya itu ada di persidangan. Kok bisa gitu ya, teman-teman? Ajaibnya, ajaib. Ya, seharusnya kalau memang tidak layak, tidak patut, ya tidak usah hadir semua. Ini kan juga menunjukkan satu sikap ambigu ya. Kalau di sisi lain mempersoalkan panggilan, tapi di sisi lain penasihat hukumnya hadir semua. Ya, jadi kembali lagi, kalau saya sih tidak melihat ini sebuah bentuk etikat baik ya dari Dr. Tifa khususnya, karena seharusnya beliau menghormati persidangan yang harus dihadiri dan tidak bisa diwakilkan. Tapi bagaimanapun itu beliau sudah mengambil sikap, ya kita tinggal melihat bagaimana respon pengadilan manakala nanti di persidangan berikutnya tidak hadir. Tapi yang menarik di sini adalah PN Timur tetap menggelar persidangan Bu Tifa yang artinya tidak terpaku oleh pra-peradilan yang diajukan, karena memang sebenarnya pra-peradilan ini sudah tidak sesuai ketentuan, seperti yang sering saya sampaikan bahwa sebenarnya pra-peradilan itu hanya bisa diajukan di tahap penyidikan ataupun penuntutan, tapi kalau sudah perkara di persidangan maka tidak bisa lagi pra-peradilan. Ya, apalagi kalau kita lihat pra-peradilan ini baru didaftarkan tanggal 3 Agustus, sedangkan perkara ini atau dakwaan ini sudah didaftarkan kembali oleh jaksa itu di tanggal 27 Juli. Jadi sudah jelas perkara ini sudah masuk dulu ke persidangan, sudah didaftarkan, baru kemudian Ibu Tifa mendaftarkan pra-peradilan. Jadi ini berbeda ya dengan konteks yang pra-peradilan Pak Roy yang pra-peradilan pertama ya. Dan kalau pra-peradilan yang kedua, ketiga berikutnya itu juga menurut saya yang Pak Roy nggak tepat juga. Coba sekarang PN Timur lebih bersikap tegas dalam perkara Ibu Tifa. Ya tentunya ya, apalagi kalau kita lihat ya contoh ya yang Dokter Tifa ini kan yang diajukan itu sebenarnya isinya bukan substansi pra-peradilan. Seperti kita ketahui bersama yang dimaksud pra-peradilan itu adalah tuntutan terkait penyalahgunaan upaya paksa. Kedua, tuntutan terkait dilakukannya penghentian penyidikan atau penuntutan. Terbatas itu gitu ya. Kalau kita bicara penangkapan, penahanan. Sementara kalau kita ikuti dasar pra-peradilan Ibu Tifa ini tidak membahas hal tersebut. Yang dibahas adalah persoalan kenapa jaksa bersikap untuk memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali dan bukan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Itu jelas bukan substansi pra-peradilan, tapi substansi perlawanan atau eksepsi yang Teman-teman, kita berdoa saja semoga kasus ini, masalah ini cepat selesai, dan semoga aja Roy Suryo dan kawan-kawannya cepat sadar dan tidak terus-terusan peradilan, teman-teman. Saya yakin kalau Roy Suryo itu tidak mempunyai bukti apapun, tidak mempunyai bukti satupun, teman-teman. Kalau memang dia punya bukti, segudang bukti katanya ya logikanya pasti langsung ke pokok perkara, ke sidang pembuktian. Nyatanya malah sibuk muter-muter di pra-peradilan. Saya yakin dia sibuk muter-muter di pra-peradilan tuh untuk mencari celah agar mendapatkan bukti, agar mendapatkan barang bukti. Tapi bukti apa yang mau dicari? Itu ijazah Pak Jokowinya pun asli, teman-teman. Mau dikorek-korek sampai dalam pun gak bakalan nemu bukti kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, teman-teman. Aduh. patutnya disampaikan dalam persidangan di PN Timur. Sehingga kembali lagi menurut saya PN Timur juga tetap bersikap untuk menggelar persidangan karena selain melihat substansi pra-peradilan yang tidak tepat, kedua juga diajukannya lampau waktu atau setelah perkara ini sudah keburu didaftarkan di pengadilan, yang artinya pemeriksaan pokok perkara tidak lagi terganggu atau tertunda akibat upaya pra-peradilan yang tidak berdasar tersebut. Anggota DPR, Anda ini membiarkan rakyat berdebat. Kenapa Anda tidak menggunakan hak Anda untuk melakukan inquiry, untuk melakukan penyelidikan, tidak menggunakan hak angket Anda? Karena sebagai institusi negara, dia bisa menggunakan itu. Ya sekalian nitip ijazah Gibran, ya kira-kira begitu. Iya kan?
yang sekarang daripada Denny Indrayana mengoffer uang 100 juta rupiah, lebih baik di take over oleh negara. Sehingga dengan out of the court itu, maka bisa jadi kemudian jalannya adalah menggunakan hak inquiry atau misalnya membentuk fact finding team, independent fact finding team. Tim pencari fakta independen. Kalau misalnya yang terlibat itu bukan Refli Harun, bukan Roy Suryo, bukan Firman, bukan Adi Darmawan, tapi orang-orang di luar sana yang berpikir objektif, ya kan? Bukan kita semua yang sudah berpihak, bisa jadi cepat masalah ini selesai. Ya kan? Apa sih susahnya membuktikan ijazah itu palsu atau tidak? Kalau memang ada niat untuk itu. Maka terakhir, Apa sih susahnya membuktikan kalau Anda menuduh ijazah itu palsu? Bukannya orang yang menuduh itu yang harus membuktikan, malah orang dituduh yang harus membuktikan. Di mana otaknya? Enak kok ngomongnya seenak itu, teman-teman. Ngomongnya kok seenak itu. Bukannya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Mana coba buktinya kalau beneran ijazah Pak Jokowi itu palsu? Jangan seenak jidat kau bilang ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi kau sendiri tidak bisa membuktikan. Ini bagaimana ceritanya, teman-teman? Menuduh tapi nggak bisa membuktikan, malah orang yang dituduh digencar-gencar untuk membuktikan, untuk memperlihatkan. Ini nggak masuk di akal. Orang kalau udah sakit hati, orang kalau udah dibalut dengan sakit hati, contohnya kayak si Refli Harun kayak gini, teman-teman. Koruptor aja didukung sama dia. Leo Tolstoy ngomong, dan saya ulangi lagi terus terang, kalau tidak bohong, maka jalannya lurus, jujur. Tapi kalau Anda bohong, jalannya berliku-liku, syah, dan lain sebagainya. Diperlukan banyak instrumen. Nanya lagi, itu maksudnya Pak Jokowi? Iyalah. Dibutuhkan banyak instrumen, ya kan? Oh, nanya. Dibutuhkan banyak. Sebentar, ini kan closing statement. Statement beliau ini statement sebagai kuasa atau statement pribadi? Oh, sebagai kuasa hukum dong. Kan gitu kan? Gimana? Kenapa saya bilang seperti itu? Yang disampaikan ini semua kemana-mana. Begini. Kenapa? Kalau Ini Disampaikan oleh Refli Harun itu statement pribadi, unek-unek sakit hatinya kepada Pak Jokowi, teman-teman. Kalau ijazahnya sudah terbukti asli, apakah orang-orang ini bisa dimasukkan penjara juga nggak sih, teman-teman? Karena apa? Karena mereka ini ikut-ikutan memfitnah dan mencoreng nama baik Pak Jokowi. Dan yang anehnya, ngapain nyuruh DPR ngurusin ijazah? Kenapa nggak nyuruh ngesahin RUU perampasan aset bagi koruptor? Biar si pembuat sayembara 100 juta itu masuk penjara juga dan dimiskinkan. Kok koruptor ikut-ikutan? Dibiarin lagi, teman-teman. Aduh. this is a closing statement, bro. Ya, Okay. dengarkan saya. Okay. Ya. Jadi karena itu saya katakan, ya kan, sudah pakai prinsip good governance, clean governance. Siapapun yang tidak menggunakan prinsip itu, maka pasti ada apa-apanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.